Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe, gitu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan, tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret, nggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip kan. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gile, perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudhu sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya saja, setelah takbiratul ihram mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri, diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat sujud. Jangan sholat mata jelalatan, sebab nanti bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi wajar kalau yang dikatakan bahwa yang paling afdol adalah shaf yang di depan. Kenapa? Secara harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. Kenapa? Kalau kita di shaf paling depan di masjid umpamanya paling banter kita lihat tembok. Tapi kalau kita shaf di tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan kelihatan. Yang bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Kita lihat, kadang-kadang kita pikirin, ada yang bajunya bolong. Kita sholat tapi dalam hati, nih orang bajunya robek yang nggak tahu apa. Ada saja hal-hal yang mengusik kekhusyuan kita. Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau lagi diri lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas ingat dong sama yang bawah. Kalau sudah tinggi ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berpuasa
bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya, santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim, bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan. Dalam posisi berdiri, kau lihat tempat sujud. Ini akan melahirkan kepekaan sosial, di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, rasanya belum membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya, solat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar, walaupun kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu, keuntungan sementara. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, tapi tidak membawa berkah. Dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan kita. Maka untuk meraih kemenangan harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni solat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada solat-solat sunnah, rawatib, nawafil sebagai terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya nggak sholat, duitnya nggak habis-habis, Pak. Nggak sholat tapi mobilnya tambah terus. Nggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener. Anaknya mana kurus, mana korengan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus saya katakan bahwa solat memang bukan untuk cari duit. Solat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung, kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan sholat. Dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa sholat itu satu kewajiban. Tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran sholat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa sholat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan ini. Dengan kata lain, andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun,
Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Jangan lalu berpikir kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan tekor kali ini ya. Tentu tidak. Itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata, saya perlu agama. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, seluruhnya adalah keperluan kita. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus soleh, orang-orang soleh. Ada yang tahajud sampai 100 rakaat, ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita sekalinya bengkak biri-biri. Ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai khotam Quran. Kok mau? Mereka sudah merasakan itu keperluan. Itu saja soalnya. Satu saat pun jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun akan melaksanakan seperti itu. Keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah. Ada satu dialog menarik. Satu hari seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Bertanyalah anak muda ini, "Kek, umur kakek berapa tahun?" 15 tahun, kata si kakek. "Anak kakek berapa orang?" 1. "Harta kakek berapa banyak?" 15 juta. Si anak muda ini bengong. Lalu protes, "Kok kakek bohongin saya?" "Kenapa?" "Saya tahu umur kakek 70 tahun. Kenapa ngaku 15? Saya tahu anak kakek 5. Kenapa bilang 1? Saya tahu kakek miliuner, miliaran uang kakek. Kenapa ngaku cuma 15 juta? Begini, kata si kakek tadi. Benar, umur saya 70 tahun. Tapi dari umur yang 70 tahun itu baru 15 tahun terakhir ini saya merasakan ibadah kepada Allah. Meninggalkan maksiat, jauh dari segala macam munkarat. Maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar saya rasakan sebagai umur saya. Benar anak saya 5, tapi yang 4 susah diatur. Cuman 1 rasanya nih yang bakal jadi si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Cuma 1 ini yang saya harapkan, yang akan jadi anak soleh, yang akan membuat saya menerima pensiunan pahala. Kalau yang 4 apek dah, nggak ada harapan. Yang 1 nyekek botol mulu. Oh begitu, iya. Lalu kenapa kakek bilang harta kakek cuma 15 juta padahal saya tahu kakek uangnya miliaran, depositonya banyak? Ya karena 15 juta itulah yang saya ingat yang pernah saya belanjakan di jalan Allah. Saya merasa itulah harta saya yang sebenarnya. Yang miliaran yang saya simpan di bank kelak kalau satu saat saya mati akan jadi rebutan di antara anak-anak saya. Iya kalau anak saya soleh kayak yang 1 ini. Kalau yang 4 tadi udah tulen dia bakal berantem dah berebut tuh. Jadi 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan benar-benar harta saya yang sesungguhnya. Dialog ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun dari umur yang diberikan itu yang jalan mulus, yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah? Banyak harta kita simpan di bank, di lemari, di dompet, di tas. Tapi berapa yang sudah kita depositokan di jalan Allah?
yang akan menemani kita di hari kita kembali nanti. Maka orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zahirnya memang kita memberikan kepada orang lain, tapi hakikatnya kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Kita memberikan kepada yatim piatu 25.000. Zahirnya kita memberikan si yatim, hakikatnya kan kita cuma nyimpan. Saya berikan, titip kepadamu, ini untuk saya di akhirat. Kau boleh belikan baju, kau boleh belikan untukmu makan, kau boleh bayarkan sekolahmu. Ini untuk saya. Hakikatnya kita nyumbang masjid 1 juta, zahirnya kita berikan kepada panitia masjid, untung besar tanpa kan cuma titip 1 juta ya untuk tapi saya di alam kubur nanti. Kita juga harus silakan, kau boleh belikan semen, ini uang, belikan besi, belikan pasir. Yang kita lakukan cuma sekedar titip untuk kepentingan saya, maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya sebagaimanapun pada hakikatnya. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang miliki dalam kehidupan, mempunyai sandaran vertikal guna pakai, bukan agar jikalau usaha ini berhasil kita tidak lupa diri dan lupa daratan kita. Jikalau usaha ini gagal kita tidak putus asa dan buruk sangka saja, tidak cukup milik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, kita percaya. Kemudian yang keempat itu ada orang-orang bertakwa yang ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati, tidak sejengkal tanah mereka yang percaya bisa berlindung dari pengawasan kepadamu Muhammad. Ayat Al-Quran, ada mungkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur yang gaib. Ada malaikat Malik penjaga neraka, ada malaikat Ridwan yang menjaga surga Allah. Mereka kita juga percaya kepada adanya jin yang diturunkan, kita percaya kepada adanya setan iblis, percaya kepada adanya, percaya bukan hanya setan iblis lalu menjadikannya sebagai teman, tidak, lalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Garis-garis besar kepercayaan kepada alam gaib, apa yang harus memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia. Bagaimana sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Al-Quranul Karim. Pernah seseorang bertanya, Pak, apakah ketika adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah? Bagaimana? Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Beliau menjawab, kenapa? Karena yang berangkat tidak pernah pulang kembali alaihi wasallam, khuluquhul Quran. Akhlak daripada dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sana. Jawaban simpel ini cuma secara memberikan gambar. Saya katakan bahwa lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sudah diterjemahkan dalam sekarang kehidupan saudara percaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik-baik di dunia karena kita sholat, puasa, zakat, keseluruhan dari orang lain menebarkan kebajikan. Berpribadi, saudara berumah tangga, bertetangga, tidak ada bermasyarakat dalam hidup kepada berbangsa dan bernegara. Paling tidak nama saudara memberikan sebagai orang nilainya. Sebaliknya, saudara percaya katanya bahwa akhirat tidak orang yang bertakwa lalu hidup semau-maunya, orang yang menjadikan maksiat sebagai pedoman dalam kehidupannya, tidak mau ruku dan sujud. Dan kita yakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan merupakan produk Nabi Muhammad, tidak punya isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada adanya akhirat. Kemudian cirinya yang kelima, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, dan itu wa ma unzila min qablika, tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Tidak tahu. Percaya kepada adanya suhuf, percaya kepada adanya Taurat,
percaya kepada adanya Injil, percaya bahwa Allah dahulunya sudah menurunkan Taurat kepada Musa, percaya bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Isa, percaya Injil ada, Taurat ada, diturunkan Allah untuk Isa dan Musa, tetapi tidak wajib mengamalkannya karena kita sudah diberikan Al-Quranul Karim. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kita percaya Allah telah menurunkan Injil dahulu kepada Isa. Alam yang gaib kita percaya mampu memberikan Allah telah menurunkan Taurat yang menata kehidupan seseorang Nabi Musa lebih lurus, lebih terarah, dan ini dijadikan dalih dikacaukan. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib bahwa mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan, maka pakailah Injil. Apalagi kalau ayat sebelumnya kepada yang gaib bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa tanggung jawab itu ada, akan terjadi lalu tidak hidup yang udele dewe karena salah arah, akhirnya bisa merusak dan menghancurkan, tidak hidup menurut seleranya sendiri. Suatu saat pernah ditanya orang, ya Rasul, ini cirinya yang bagaimana sikap kita sebagai meraih kemenangan Injil yang beriman, mereka percaya kepada yang gaib. La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Selalu jangan didustakan seluruhnya, jangan juga dibenarkan semuanya. Pemuda sekarang ini tidak pernah tahu siapa yang akan jadi teman hidup. Ini sudah merupakan gambaran dari Rasul bahwa dalam Injil yang ada sekarang masih ada ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan diajarkan kepada umatnya. Tapi juga dalam Injil yang sekarang ini sudah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Karena itu Rasul menyimpulkan, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan didustakan semua, jangan dibenarkan seluruhnya. Kita memang percaya Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dulu, tapi kita tidak wajib mengamalkan Injil. Kita percaya Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tapi kita tidak wajib mengamalkan kitab ajaran Taurat. Yang wajib kita percayai dan kita amalkan hanyalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Oleh karena baik yang ada di dalam Taurat, baik yang ada di dalam Injil, tentu tercakup di dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wajar. Kalau seorang pejabat mau mengeluarkan satu keputusan baru, tentu dia harus meninjau keputusan-keputusan lama. Andai kata dianggap tidak berlaku, dianggap tidak relevan lagi, maka keputusan-keputusan lama itu tentu sudah dianggap tidak berlaku. Sebagian daripada aturan-aturan dalam keputusan lama yang masih dianggap relevan tercantum dalam keputusan baru yang wajib diamalkan. Begitulah hubungannya antara Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. 4 kitab samawi yang diturunkan Allah masing-masing kepada Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ketiga-tiga kitab itu kita percayai adanya. Kita yakini Allah telah menurunkan Zabur, Taurat, dan Injil, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Yang wajib kita mengamalkannya sekarang ini tidak lain hanyalah Al-Quranul Karim saja, karena ia mencakup apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, dan apa yang ada di dalam Injil. Keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi kan Nabi Muhammad sudah mati 14 abad yang lalu, dan di zaman beliau Al-Quran kan belum dikodifikasikan, belum ditulis. Bagaimana keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan? Mudah saja. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Allah turunkan Quran, Allah menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran itu? Banyaknya orang-orang yang hafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Sehingga jangankan satu kata
Jangankan satu ayat, satu kalimat saja berubah sudah akan timbul reaksi dan mudah dimengerti. Kenapa? Banyak orang-orang yang hafaz Al-Quran. Sedangkan pada setiap akhir tahun biasanya malaikat Jibril selalu mengadakan checking terhadap ayat-ayat yang diturunkan pada waktu itu. Di zaman Nabi sendiri sudah ada usaha kodifikasi. Dan yang lebih luar biasa lagi, sampai hari ini tidak seorang pun mampu membuat satu ayat saja semacam Al-Quran. Ke bahasa manapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut, rujukan dasarnya tetap ada. Berdasarkan itu maka tidak mungkin terjadi penyelewengan terhadap atau pemalsuan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kesuciannya, keotentikannya, kemurniannya bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, konsepsi dasar daripada ajaran Islam ini memang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Isi daripada agama Islam yang merupakan iman, Islam dan ihsan, konsepsi dasarnya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah terjemahan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka gaya kehidupan yang lebih Qurani itulah yang kita dambakan. Kita perlu memang terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang, tapi yang lebih kita perlukan adalah terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Konsekuen, tidak memanipulasi, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Jangan kalau lempengan ayat Quran tuh kira-kira enak diamalin, keras teriakan kita. Giliran kira-kira ayat Quran itu mukul kepala kita sendiri, diam kita. Itu ciri yang pernah disindir Allah dalam awal-awal Baqarah juga. Ciri beragamanya orang yang munafik. Kullama adha'a lahum masyawfih, kata Allah, wa iza azlama alaihim qamu. Apabila terang mereka jalan, apabila gelap mereka berhenti. Artinya kalau kira-kira di Islam nguntungin, rame-rame pada teriak Islam. Tapi ketika diminta untuk berjuang, ketika dituntut untuk berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Nasib agama tidak ubahnya seperti daun pisang yang dikait orang di tepi jalan lantaran tak berpayung di ketika hari hujan. Manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Artinya orang menjadikan agama cuma sebagai lipstick, decoration only, tidak konsekuen. Hanya pada saat-saat kelihatannya Islam membawa keuntungan, rame-rame orang teriak-teriak tentang Islam. Tapi jikalau diminta berjuang, jikalau dituntut untuk berkorban, biasanya rame-rame juga mengundurkan diri. Jangan heran kalau mayoritas hitungan kita, tapi minoritas peranan kita. Kuantitas kita dalam jumlah, tapi dalam kualitas kita lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Padahal itu sangat tidak boleh terjadi. Umat Islam di Indonesia harus bangkit. Umat Islam di Indonesia harus sadar akan keberadaannya. Tidak boleh hanya jadi penonton berpangku tangan. Karena memang agama kita juga mengajarkan untuk konsekuen di dalam menjabarkan ajaran-ajaran daripada agama kita. Kita sering jatuh menjadi umat yang lemah oleh karena kita ini tidak pandai menggalang kebersamaan yang diakibatkan tidak konsekuennya kita. Diistilahkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara-saudara kan tahu orang main sepak bola itu. Orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai sih silakan saja kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Ada sepak bola gotong royong, mundur-mundur rame-rame, depan ke depan kumpul melulu mainnya. Kalah. Orang main sepak bola itu ya harus ada penyerang tengah,
harus ada penjaga gawang, harus ada strikernya, harus ada kiri luarnya, kanan dalamnya yang jadi backnya. Posisi boleh bermacam-macam, tapi yang penting saling ngoper untuk menggolkan gawang lawan. Begitulah umat Islam ini. Boleh ada yang jadi pejabat, boleh ada yang jadi pengusaha, boleh ada yang jadi petani, silakan ada yang jadi seniman, ada yang jadi penyair, ada yang jadi artis sekalipun. Tapi kalau sudah berhasil menguasai bola, jangan lupa operannya. Operan itu yang langka. Kita ini muslim kadang-kadang kalau sudah memegang menguasai bola, kalau belum mau mampus, belum mau ngoper. Nanti kalau sudah nggak punya bola, baru mau ngoper. Kalau sudah dengar-dengar mau dekat pensiun, baru mau jihad, baru mau berjuang, baru mau ngurus pesantren. Tanda tangan sudah tidak laku, memo sudah tidak dihargai, baru mau berjuang. Kemarin kemana, Mas? Kita tidak pandai memanfaatkan posisi. Dengan kata lain, kalau kembali kepada persoalan kita, konsekuensi kita terhadap agama yang kita anut ini belum ideal. Kita masih lebih sering berislam ini pada saat-saat yang menurut perhitungan kita membawa keuntungan. Tapi kalau diminta berjuang, dituntut berkorban, yang itu pun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita juga. Allah tidak pernah menuntut kita untuk jihad bagi kepentingan Allah, itu tidak. Berjuang menegakkan agama Allah, apakah untuk kepentingan Allah? Tidak. Untuk kepentingan kita. Sebab nilai-nilai jihad itu pada akhirnya akan membawa kita kepada suatu kebahagiaan. Setidaknya kalau tidak di dunia, tentu di akhirat sebagai syahid. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini saya ingin mengajak, marilah kita konsekuen. Sekali kita berkitabkan Al-Quranul Karim, mari dia kita jadikan pedoman. Jangan cuma kita jadikan sebagai penghias dinding, pelengkap rumah, bahwa di rumah kita ada Al-Quran, tapi yang baca kecoa. Habis pada bolong tuh Quran. Yang penting kan punya Quran. Ditaruh di pintu rumah. Biar apa? Biar kuntilanak kagak masuk katanya. Ya apa itu nasib Quran, cuma kerjanya jaga pintu, ngusir kuntilanak, ngusir memedi. Bagaimana kita hidup menurut tuntunan Al-Quran? Kadang-kadang tidak pernah menjadi masalah bagi kita. Maka bagaimanakah Al-Quran akan mungkin membawa keberkahan dalam hidup kalau ajarannya kita injak-injak dalam keseharian kita? Mewujudkan gaya hidup yang lebih Qurani, itulah yang akan kita rintis di dalam kehidupan kita, bertahap, step by step, menurut kemampuan yang ada pada kita. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, percayalah akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan usaha dan cita-cita mulia itu. Jadi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, sekedar percaya Allah dahulunya sudah menurunkan itu, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Kenapa? Generasi Injil masa berlakunya sudah kedaluarsa. Taurat masa berlakunya sudah kedaluarsa. Injil pernah berlaku untuk orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Taurat pernah berlaku untuk orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Setelah generasinya berlalu, datang Rasul penutup yang membawa Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itulah yang berlaku menjadi pedoman sampai hari akhir nanti. Jangan jauh dari Al-Quran, karena apabila ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada satu gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama, dan itu artinya kita akan semakin jauh untuk meraih kemenangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keenam, yang terakhir, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya, mereka yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir, di mana seseorang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dalam hidup ini, dan tidak ada satu perbuatan yang bagaimana kecilnya sekalipun yang tersembunyi dalam pandangan manusia
yang tidak akan dibukakan persoalannya di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat nanti. Itulah sebabnya maka percaya kepada akhirat disebut secara khusus. Padahal di awal tadi sudah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib, dan alam gaib ini termasuk akhirat. Kenapa pada bagian akhir disebut lagi akhirat? Karena ternyata bahwa kepercayaan kepada adanya akhirat merupakan induk dari kepercayaan terhadap adanya malaikat, setan, jin, dan lain sebagainya, dan akan lebih memberikan sugesti dalam kehidupan manusia untuk meluruskan gerak hidupnya. Jikalau satu saat tergerak hati akan berbuat kejahatan, ingin mencuri, sadarlah, awas ada akhirat. Sebab kalau kita cuma teriak awas ada polisi, itu cuma tertunda sementara, begitu polisi meleng embat. Kalau kita ingin berbuat jahat cuma berteriak awas ada hansip, cuma sementara ketika hansip itu ada. Tapi kalau ceritanya awas ada akhirat, mau menyeleweng awas ada akhirat, mau berjudi awas ada akhirat, mau mencuri awas ada akhirat. Keyakinan yang akan meluruskan gerak hidup manusia sehingga gerak itu jadi lebih terarah dan terkontrol, tidak merugikan baik diri sendiri, lebih-lebih orang lain. Ternyata bahwa kepercayaan kepadanya adanya hari akhirat sanggup menjadi sumber daya kontrol dari kehidupan manusia, sehingga ia tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan munkarat. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita. Amin. Untuk dapat meraih kemenangan dengan beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, percaya kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, lalu meyakini adanya hari akhirat. 7 macam perkara yang merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan, maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme,
paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini, untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat, tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita, sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzakh, munkar nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita, mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu Nabi berpesan,
jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satupun yang dapat menyerupai Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tiqad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan, yang terwujud tentulah kepincangan, yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wasihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya
dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai ketok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au